Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di podcast DND Sydney Live. Mungkin malam ini agak beda nih, pada rame. Mana nih suaranya? Rame banget ya. Kami. Kenapa ya rame malam ini ya? Ada bakso. Kayaknya ada bakso. Soalnya kita ada ini. Siapa ya? Ada bakso. Sama kepala ikan. Pemburu dolar nih, pemburu dolar. Kita ada bintang tamu soalnya. Ya. Oke. Malam ini lumayan ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Karena kita kedatangan seorang teman, seorang artis. Artis dalam artian pekerja seni ya. Iya. Kebetulan Maria buat Deva. Terima kasih. Aduh. Udah cukup kalian, kalau mau keluar boleh. Aduh, parah. Gimana deh, pakai kabar dulu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Lu tuh ya Pak, cukup susah ya cari jadwal lu ya. Gila lo, sampai Maksud sih? iya sampai Allah. ada 2 tim yang ngubungin lo. Gua sama Semi. Ya gini dapet gue ya. Gitu. Ya, makasih dah. Lu berapa lama lu main udah di Sydney ini? Gue di Sydney tuh dari ini ngomongnya gua lu apa saya kamu ya? Ya, Apa saya Anda? Dikau. Engkau. Oke, saya yang jauh aja lah ya. Saya pindah ke sini Sydney itu kalau nggak salah ya. Itu akhir 96. Kalau nggak akhir 9, tadi saya lagi di WC mikir, gue pindah ke Sydney kapan ya gitu kan. Iya, pasti tanyain itu, iya. Jadi kayaknya 96 akhir deh. Wah. Ada bocoran Baru mulai kerja gitu. Gila, Bro. Ya, Lama juga ya udah ya. lumayan lama. Langsung Sydney ya itu ya. Langsung Sydney. Oke, sebentar gua kasih profil lo yang gua tahu aja Dev ya. Gitu ya. Jadi Deva Permana ini pemain drum. Oke. Dia musisi yang full time ya. Lo full time musisi di sini ya. Itu luar biasa loh menurut gua itu. Amin. Ya, itu apa bonus itu. Nggak semua orang bisa begitu. Terus ya beliau ini juga berkarya. Terus memang ada sebagian yang orang-orang lama nih. Gue ngomong 90-an, 80-an itu udah kenal lah pasti. Siapa Deva Permana gitu kan. Cuman Permana tuh Pramana men. Permana ya. Ya secara Nama tengahnya Gatot. ya itu dia yang gue mau bahas nih. Gitu ya? Ya, jadi Deva ini putra dari seorang maestro. Yang gue bisa bilang maestro adalah Pak Gatot ya. Ya. Pak Gatot, sorry panjangnya. Gatot Sunyoto. Gatot Sunyoto. Itu gampangnya dulu tuh ada Boneka. tongki, ya kan. Boneka ventriloquist. Nah itu apa namanya itu? Ventriloquist Seni jadi- itu apa itu? Ventriloquist tadinya kan teknik dengan pernafasan suara perut. Jadi ventriloquist tuh dia bisa memanipulasi titik artikulasi apa sih pokoknya alat bicara kayak mulut segala macam itu bisa diredam gitu. Jadi kalau misalnya ngomong saya tuh bisa saya gitu. Iya. Kan gitu. Itu bokap dulu belajar ya emang ya? Iya, belajar. Wow. Dan itu tuh pakai pernapasan diafragma perut. Sebetulnya sama kayak nyanyi kan. Iya kayak nyanyi ya. Jadi mulutnya nggak kebuka, cuman ada suara. Tapi bisa pernapasan bisa optimal gitu. Iya, tapi dahsyat itu ya men. Waktu itu zaman itu ya siapa yang nggak tahu tongki itu. Impact-nya dahsyat banget. Termasuk lo ya? Iyalah, itu Lu pas nggak jaga-jaga zaman gua Oke. itu. Gua bisa- Ampun gua gua. bisa ngomong gitu Tongki gitu kan. Udah waktunya ini gitu. TV cuma satu lagi. Iya, itu satu. Terus lo sore-sore gitu lo di pakai bedak di depan TV. Di depan TV. Diam ada tongki gitu. Nah, tapi sangar men. Terus sebelumnya gue juga nonton bokap main ini vibraphone ya. Oh iya, oh yang bener lo gitu juga Iya lo. dong. Di Itu Telerama. sebelum gue nggak ngerti kapan, tapi antara gubahanku sama Ampun, lo inget banget ya. Hah? Lo inget banget sih. Iya dong. Gila lu salah orang hidup salah di salah zaman kalau nggak kenal
bokap lu. Oke deh. Iya dong. Oke, alhamdulillah. Lu miss nggak lu? Lu sempet skip nggak sama yang itu? Enggak dong, makanya gue bingung lu bisa Enggak begini kan? Itu secara bokap lu ya kan? Lu juga nonton Tongki? nonton dong. Oke. Kalau nggak salah tuh, jadi Tapi pas bokap latihan gitu nonton. nonton semuanya nonton. Jadi Ntar gue cariin ya. Ntar kita cari tuh. Kita insert tuh. Orang harus inget tuh. iya. Kalau nggak salah tahun nggak tahu ya, mudah-mudahan gue nggak salah. Kalau nggak salah tuh Tongki itu tahun 77 apa 78 gitu. Sementara kan gue lahir tahun 2000 kan. Siapa? 2000 tahun yang lalu. Ya 77 78. Terus udah gitu, jadi gue lihat tuh pas zaman TVRI gitu. Wah iya. Nah yang main vibraphone itu menarik buat gue, lo masih ingat? Ya bokap dulu ada band Iya kan, band di TV. Latin namanya El Chico May. Sempet Dewa Bujana juga ya main ya? Sempat Dewa Bujana juga, tapi sempat Dewa Bujana. Iya, kan? Terus tapi sebelumnya ada almarhum Dedi siapa gitu. Tapi Mas Bujana juga pernah di jadi- situ. Iya. Kalau nggak salah waktu lagi beliau baru pindah dari Surabaya ke Jakarta gitu, diantara juga main sama bokap Wah, di klub gitu. Iya. Itu dia tuh. Jadi bapak jazz tuh bokap lu sebenarnya. Ya. Bokapnya Deva ini bapak jazz Indonesia loh. Ya, Ya? dia juga bermain jazz juga, tapi dia lebih all round ya. Iya sih. Kayak lo gitu Iya. lah. Cuman gue nggak bisa yang itu. Yang itu nggak bisa gua. Bokap gue tuh nggak bisa diem. Jadi dia tuh lihat Iya. apa yang menarik tuh dia mau pelajari gitu. Sampai nari dia pelajarin, main gamelan dia pelajarin, terus sulap dia pelajarin. Nah sulap tuh Iya. menarik itu. Sulap itu dia tuh ketemu Tongkinya tuh kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan kalau nyokap gue nonton nggak salah. Gitu kan. Seingat gue. Suruh pulang lu ntar salah lu. Nggak boleh salah nih. Seingat gue tuh, jadi bokap tuh dulu main sama band Latin namanya Los Morenos. Pimpinan dari almarhum Los Morenos? Rudy Rusadi. Mereka juga bersahabat. Putranya beliau juga main musik sampai sekarang, Rio Iya, si Moreno. Rio. Ya, Rio Rio kan? Moreno. Kenal juga kan. Rio. Farabi. Terus apa namanya? Kalau nggak salah diajak ke Amerika gitu, ke New York. Tapi yang lainnya kan mau istirahat, bokap tuh nggak bisa tinggal diem kan, jalan lusirin kota gitu. Terus kalau salah dia datang ke toko sulap. Ya dia dan dia kalau nggak salah nih dia tuh udah suka sulap. Dulu belajar sama tukang obat di Malang apa di Kediri namanya Pak Banteng. Pokoknya gue diajarin kasih tahu cerita itu. Jadi dia suka sulap. Abis itu pas dia ke New York dia ke toko sulap, cari-cari alat-alat sulap yang lebih modern gitu ya pada masa itu. Terus lihat ada boneka itu. Terus dia nanya sama toko ini apa hubungannya sama sulap gitu kan. Terus orang yang yang di tokonya itu dia Demoin. peragain itu dari mana suaranya gitu. Akhirnya dia belajar kilat gitu. Terus beli bukunya, terus pelajari. Kayaknya dia ya jadi nggak orang pertama sih. Yang pertama adalah ada siapa gitu. Di Indonesia? Di Indonesia, siapa namanya gue lupa. Saya lupa. Iya. Terus udah gitu, abis itu baru bokap setelah zamannya TVRI. Iya. Gitu. Tapi off airnya juga kenceng tuh ya bokap ya. Waktu itu ya. Sih, Pongki. jadi paling Tongki namanya. Iya, Tongki. Tongki itu jadi Pongki sih ini dong. Tongki main Cikustik. keyboard tong. Sorry Pong. Teman gue juga tuh. Oh. Terus ya gitu, jadi Tongki itu terus dibikin ada kan orang-orang tuh kan suka cerita ya, suka story gitu kan. Jadi dibikin cerita tuh bokap tuh nemuin itu dari tong sampah gitu, nah tong sampah. Oh, oke. Jadi supaya anak-anak tuh nggak menyanyiakan mainan tuh jadi buang dengan percuma gitu aja. Kalau udah ini ya paling disedekahkan atau dirawat dengan baik gitu. Nah itu Tongki itu dulu ditemukannya ceritanya tuh. Makanya Tongki.
Bilangnya Tolok Tongki. Ada konsep ya sebenarnya di belakang itu Konsep, ya. karena kan orang-orang suka story kan. Iya. Cerita gitu. Walaupun belinya di toko di Iya, blog iya. gitu. Ini kita ngebahas bokap dulu ya. Nggak apa-apa. Soalnya segmen lu ini luas nih karena. Gitu ya. Jadi gubahanku sekarang. Gubahanku itu yang nulis bokap ya. Ini nulis bokap. Asli itu. Maksudnya benar-benar dia yang nulis aransemen segala macam kan ya. Asli. Kalau nggak salah tuh ada. Itu kan. Wih. Itu sampai ada fotonya juga sih kalau nggak salah di Facebook gue juga. Itu apa? Jadi bokap lagi berdiri gitu. Di belakangnya tuh ada trofinya itu, ada pialanya kan waktu apa dari lomba cipta lagu, mungkin RRI atau gimana gitu. Terus di belakangnya tuh ada chartnya gitu. Tapi chartnya tuh apa not angka gitu 1, 2 gitu. Iya. Not angka gitu segubahanku gitu. Ada kalau nggak salah fotonya nanti mungkin siapa ngeri. juga gitu ya. Terus itu juga ada cerita tuh. Jadi sebetulnya lagu itu tuh harusnya juara 1. Harusnya juara 1. Tapi bokap dibisikin, kamu kita jadiin juara 2 aja ya. Karena ada sesuatu yang ini harus di juara 1 ini gitu. Baik itu masih ada gitu-gitu ya emang ya. Udah ada bukan masih ada. Iya. gitu kan. Udah ada sih. Udah habis itu kan bokap ya. Enggak apa. Kalau nggak salah bokap kan juga dari Kediri gitu kan. Setelah gitu bokap udah enggak apa-apa deh gitu kan juara 2. Tapi ternyata yang namanya berkah anak soleh. Iya. Walaupun itu lagu jadi juara 2 tapi jadi lagu nasional. Meledak. Iya. Meledak. Gitu. Iya. Yang juara 1-nya malah nggak tahu tuh lagu apa mana gitu. Gitu ya. Malah justru itu yang naik. Karena konon ya, menurut teman-teman bokap musisi lama itu pada saat itu pas bikin lagu nah itu masih aneh gitu zaman itu. Jadi ada yang kromatik kayak gitu tuh masih yang belum ada gitu. Jadi itu yang iya betul. Nggak umum itu ya. Umumnya menurut pada saat itu nggak umum memang. Orang-orang tuh ya. Dan bokap tuh lagunya banyak sebetulnya. Referensinya Pas lagi maksudnya yang ditulis yang beliau banyak ya. Waktu lagi bokap udah meninggal terus saya sama kakak saya tuh nyari-nyari, terutama kakak ya. Nyari-nyari arsip-arsip gitu, tau tuh ketemu di koper gitu, buka tuh lagu-lagunya dia banyak banget tuh, dia simpan situ. Tapi sayangnya kok nggak dikasih tahu ke anak-anaknya, karena biasalah bokap balas gitu. Kalau misalnya gue bilang, "Bah, lagu-lagunya sini tak kumpulin, mungkin mau aku aransir ulang gimana gitu." Dia gini, "Wah, nggak tahu di mana." Orang tua Indonesia banget. Sayang banget ya. Tapi udah keluar semua. Lagunya bahkan kemarin nggak tahu. Jadi banyak yang apa? Akhirnya ada harta karun kan. Si Zul ingat mulu nih. Iya. Bakal dia selalu ingat. Lagu ini kadang-kadang dia perhatian banget. Dia kan perhatian langsung ya. Ada hal-hal Paling ganteng se-Sydney. yang kita nggak mungkin dia ingat gitu. Coba diingat. Udah. Habis itu apa namanya? Jadi kayak kita nyari di YouTube gitu ya. Atau ketemu tuh ada band apa gitu ya, tahun 70 gitu. Bandnya almarhum Is Haryanto. Ya, Om Is Haryanto. Ya, yang dulu Elvis siapa sih? Is Haryanto ya kan? Is Haryanto ya. Elvis impersonator gitu kan. Iya. Itu ada bandnya dia tuh, itu judulnya tuh Sukabumi ya gimana, nanti bisa dicari. Itu sebagian lagunya bokap juga gitu loh. Terus ada juga ada orang Malaysia gitu, terus lagunya bokap dulu dinyanyikan sama Idi Silitonga, terus dinyanyikan sama ada Grace Simon segala macam. Banyak sekali ternyata. Selamatnya tuh udah sama kakak ya terutama ya. Itu udah diinikan ke hak ciptanya sama udah musikal udah semua diurus sama waktu kemarin. Mantap. Pas ya kebetulan papa meninggal, terus beberapa hari kemudian tuh ada dari pihak musika gitu, pernah nanya saya sama mau rilis kakak, kalau mau rilis belum, tapi hak ciptanya dulu sudah diinit semua. Terus ada juga akhirnya ada juga tuh beberapa ada anak muda kemana rapper gitu, dia ini lagu gubahanku gitu kan. Terus gitu ada aku lupa gitu, tapi ada juga yang kalau di Malaysia itu zaman sebelum royalty gitu ya. Terus bahkan ada juga yang menarik ini, tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun
2000 awal kalau nggak salah. Di Chinatown dong. Ada pengamen main erhu gitu. Main lagu gubahan kuno. Terus lagi teman gue gini. Oh, it's father song gitu kan. Dia bilang, hah gitu kan. Dia bingung kan gitu kan. Udah pas dibuka listnya bener. Gubahan gue tapi nggak tahu kalau itu bokap gitu. Saya cuma gitu aja gitu. Oh, gitu. Jadi ada sampai ke ini, sampai ke Cina, bahkan sampai ke Jepang juga pernah ada rombongan kalau nggak salah ya bokap sama rombongan Eli Kasim, Tante Ali Kasim ada tokoh seniman Sumatera Barat ya, Padang gitu kan, Minangkabau. Terus tur kemana gitu, terus udah gitu makan gini, terus musik latarnya tuh lagu gubahanku gitu. Jadi ya salah, itu bokap tersipu-sipu gitu, orang-orang ini dia nih gitu. Musik. Dia Ternyata ini ya, Bapak sampai kemana-mana. Kemana-mana lagu itu, gitu. Tapi emang notasinya sih, menurut gua gokil tuh, mistis menurut gua ya. Gitu ya. Secara itu di tahun itu gitu loh. Orang penulis Indonesia bisa kayak gitu, ngeri. Nah, terus gini, dia mumpung ini gue ingat, ntar mungkin gue minta video lu, yang lu mainin lagu gubahanku. Oh, gitu. Tapi yang jangan link tube-nya gitu, jangan Jadi itunya, videonya jadi gitu. yang mentahnya aja gitu kan. Jadi Maksudnya mentahan atau? Iya, jadi lu nggak perlu. Sorry. Mentahan maksudnya. Iya. Iya gitu ya. Gubahanku aja. Siap. Ya. Ada dua versi ini. Jadi ada dua versi. Yang pertama, yang sama band saya di sini, Yes. namanya Indro Jadi Zen. Terus satu lagi, sama waktu lagi lockdown, itu saya bikin kolaborasi. Jadi separuh sama musisi sini, separuh sama teman-teman musisi Indonesia. Ada Doni Kuswinarno main Doni saxophone, Kus, sama Rudi Zulkarnain main bass. Iya. Jadi ada dua sih. Kalau mau dua-duanya saya bisa. terserah. Ya, saya tak kirimin dua-duanya. Ya kalau Donikus nggak apa-apa lah, masih kenal kan. Iya. Ya, masih oke tuh, bisa kita di upload ke channel musiknya kita ya. Sip. Daripada lu mesti ngeset, jadi kita baca lagi not balok kayak lama kan. Masih gitu. Nah terus oke, sekarang gue mau fokus ke Anda sekarang ya kan. Boleh. Ini setelah 98 ya. Oh, 96 akhir lah. 96 loh. Wih. Mungkin sekitar bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Ini Mei. ya oke. Mungkin gue ada beberapa yang gue pengen tanyain dan itu bukan berarti gue nggak tahu, tapi ini untuk informasi juga kan gitu. Ya, boleh. Jadi waktu di Indo itu kamu sempat berkarir ya di Indonesia? Sempat. Jadi di Indonesia tuh saya udah ini musik juga sih. Masih kecil ya padahal itu ya? Emang sekarang udah gede kan? masih remaja saya. Loh, Sekinyis-kinyis. sekarang remajanya sekarang. sebelum gue berangkat gue udah kuliah men. Sebelum gue berangkat gue udah Serius, kuliah. Saya kuliah di Seni Rupa ITB angkatan 91. Oke. Seni Rupa ITB saya ngambil desain industri, desain produk. Nah terus udah gitu saya udah sempat magang-magang dikit sih gitu. Terus tapi terus setelah itu saya pengen sekolah. Ya pengen mencoba keluar ya kan dulu kan belum kayak sekarang ya. Sekarang dulu kan benar-benar ya kalau sekarang udah ada Institute of YouTube kan. Iya. Terus itu ada segala macam gitu kan, sudah ini kan. Dulu kan ya video aja juga masih Iya, susah. Rekam video instructional video itu masih. Iya. Nah terus gitu ada teman-teman yang sempat keluar negeri segala macam kayak ada beberapa lah gitu yang ke PIT, ada yang ke Berkeley, dan segala macam. Sebenarnya pengen tahu sih kayak apa sih sana, karena tapi sebetulnya yang bikin saya tuh pengen ke sana itu awalnya justru karena saya dulu kan saya main kendang juga, saya main karawitan gitu. Nah jadi pas lagi saya kuliah di Bandung itu juga, jadi di Bandung tuh saya ngambil kayak apa ya, bukan minor subjek ya, jadi kayak
ITB itu dia juga kerja sama STSI, Sekolah Tinggi Seni Karawitan segala macam STM gitu kan. Terus kebetulan saya juga drummernya almarhum Hari Rusli pada saat itu. DKSB. DKSB. Nah terus udah gitu, tapi sebelum saya DKSB saya juga karena bokap dulu punya sanggar tari di rumah. Terus sanggar tari itu ya memang sih pada saat zamannya kan masih zaman kaset ya. Terus kakak saya, adik-adik saya sama kakak saya tuh penari semuanya, mereka nari di situ. Bokap juga belajar nari jaipongan segala macam. Terus di sanggar tarinya itu ada jaipongan, ada Bali gitu. Cuma saya aja yang ini, saya cuma bagian beres-beres sebelum mulai sama pasang kaset untuk memastikan semuanya udah Bye-bye saja. standby gitu kan, udah setup gitu udah. Nah tapi kadang-kadang tuh pakai musisi musisi beneran gitu. Bahkan sebelum almarhum ayah punya sanggar itu, ada sanggar juga yang di mana gitu, di kayak youth center gitu. Wah, Itu musisinya musisi asli. Nah itu alat musik pertama yang saya lihat kan itu kan. Saya pengen banget gitu main kendang itu. Itu ada kendang Bali, kendang ini, ada kendang Sunda, terus ada apa lagi, pokoknya Banyuwangi gitu-gitu. Pokoknya saya pengen banget gitu kan. Nah, karena bokap juga main perkusi segala macam. Dia itu mungkin ya DNA aja ngalir gitu. Ya udah, setelah itu begitu saya kuliah juga, saya terus belajar itu dengan kok ya kebetulan juga ada DKSB lah, terus sama teman-teman STSI yang juga di ITB sendiri tuh ada lingkung seni Sunda sama Ludruk. Saya ikut dua-duanya itu karena saya Jawa Timur juga, tapi senang ini Jawa Barat juga. Gitu. Kalau mau dirinci saya agak lupa sebetulnya, kan sudah lama banget. Tapi yang saya ingat banget tuh, saya ikut semuanya itu, jadi masih ini. Nah, jadi walaupun saya juga desain produk, tapi saya juga masih main gamelan, saya juga main drum, saya juga semua ada pokoknya saya iniin gitu kan. Nah setelah itu ternyata ada kayak apa ya istilahnya tuh ya, kayak di majalah Kompas gitu, itu kayak istilahnya apa sih, kayak saya bukan sayembara apa ya, kayak pengumuman lah gitu ya. Itu mereka nyari beasiswa juga gitu untuk ke Australia dari Diknas gitu. Terus ya saya kalau mau ini kan kalau yang seperti anak-anak yang sekolah kan mungkin nggak sanggup. Jadi coba-coba aja deh iseng gitu. Pas saya coba iseng itu ternyata yang dicari dari sekian kandidat itu yang dicari yang bisa main kontemporer, terutama ya drum kontemporer, jazz, funk segala macam apapun, tapi juga bisa tradisi. Gitu. Ya saya lolos lah di situ gitu kan. Karena mereka cari yang itu gitu. Pas banget. Pas banget, dan kebetulan guru saya yang juga teman saya juga, Mas Gilang Ramadan, juga sama-sama satu padepokan belajar kendang juga, karawitan itu di Soreang waktu itu. Jadi sama-sama ini gitu. Kendangnya dia juga dari sumber yang sama gitu. Terus Gilang juga yang semangatin, Dev, lu kalau kemanapun lu pergi gitu kan, bawaannya alat gitu. Terus saya bilang, iya Gil, gitu, gue pasti bawa alat ini gitu kan. Terus gitu, terus yang berikutnya juga, karena pada saat itu saya tuh juga mikir gini dulu tuh nggak kayak sekarang yang musisi-musisi tradisi tuh udah berkolaborasi banyak gitu kan. Bahkan lu ada di TV ada Opera Van Java lah segala macam kayak gitu segala macam. Padahal kan belum ada, aja masih misah-misah tuh orang-orang yang musik-musik tradisional sama musik-musik kontemporer, pop segala macam masih misah-misah gitu ya pada saat itu. Kita bicara tahun 94 ke belakang lah ya. Nah terus saya sendiri juga ngerasa, kenapa ya kok alat ini kok nggak se-booming ini, nggak di Indonesia kok nggak se-booming yang lainnya gitu ya, nggak lingkungan yang lainnya yang lebih kontemporer gitu. Sementara padahal mereka ini nih jawara-jawara tradisi ini gigiknya nggak di lokal, mereka main di Eropa, main di segala macam. Jadi kan itu yang membuat saya juga, gue pengen nih kesana bawa alat ini juga gitu. Terus ya kok ya kebetulan gayung bersambut juga gitu. Ya memang sih ada support dari keluarga juga, dari orang tua juga gitu kan. Yang juga nggak kalah besarnya gitu ya. Ininya pengorbanan dan ini segala macam. Terus akhirnya juga saya berangkat. Nah terus ITB ini waktu itu masih bisa cuti gitu sebetulnya.
Tapi pas lagi saya udah nyangkut di sini, dapat surat mau diterusin, lagi perampingan. Aduh, lagi perampingan ini, jadi perampingan apa? Jadi mau diterusin apa enggak? Kalau soalnya kalau nggak pulang dalam waktu periode segini, dianggap angus. Ya maksud lo apa nih bikin gua nunggu nih gitu ya. Gila. ITB lo ini. Sementara sekolahnya belum selesai kan? Iya. Aduh gimana gitu. Udah akhirnya ya bilang sama orang tua, aduh kayaknya aku mesti melepas yang ini, aku mesti fokus yang di sini. Sementara begitu saya main celok di Australia, ternyata juga banyak hal-hal yang buat saya tuh mikir gini, wah kayaknya cuma secari kertas sertifikat tuh nggak cukup, gitu loh. Iya. Karena mau mencari ilmu sama mau mencari cuma secari kertas itu nggak ini gitu kan, apalagi jadi terus saya harus berbuat sesuatu dan ketambahan juga ada sangu-sangu dari teman-teman senior musik juga itu, dan tadi ya Mas Gilang, Doni Suhendra almarhum, terus Mas Mates segala macam pada saat itu di studio Gilang gitu ya. Saya ingat banget waktu lagi latihan buat Indra Lesmana Vision atau buat Java Jazz, bandnya Mas Indra sama Java Jazz. Terus udah gitu pada nongkrong di situ semuanya tuh. Ada Ron Reef juga di situ bahkan. Terus gitu udah. Terus ya tapi mereka juga menyemangati gitu. Udah deh berangkat dan jembatani kita gitu. Jembatani kami gitu kan. Terus akhirnya saya bilang oke deh gitu. Gue berangkat ya restuin aja ya gue gitu kan. Nanti saya ya itu yang jadi kayak apa ya, kayak kompor gitu ya. Buat saya berangkat tuh saya akan menjembatani dua budaya. Di samping juga saya mau nantang diri saya juga di tempat yang orang nggak tahu itu saya siapa, itu latar belakang saya siapa. Saya nol nih ya. Total dari nol gitu, bahasanya juga bukan bahasa ibu saya. Kalau saya bisa itu di situ dengan bidang saya, berarti itu murni dari saya. Walaupun memang support dari yang lainnya juga ya, doa restu dan segala macam. Gitu. Itu berarti kontribusinya si abang-abang ini cukup lumayan ya berarti. Sangat lumayan, soalnya itu yang saya ceritain tuh masih yang enak-enaknya aja loh gitu kan. Iya. Jadi ada yang gemblengannya tuh yang hari sebelumnya tuh gini, ngapain lu ke sono gini di antaranya kayak, oh lu mendingan kalau ada duit mendingan lu beli drum paling mahal aja gitu. Enggak, lu belajar sama gua, kasih gua duitnya, gua ajarin semua ilmu-ilmu kan. Terus udah gitu sisanya buat lu beli drum bagus, sisanya lagi lu buat holiday aja gitu. Terus saya mikir, bener juga ya gitu kan. Tapi kan enggak juga, saya kan dapatnya bukan karena ini gini. Terus pulang tuh sempat mikir gitu, di rumah mikir gitu. Kenapa ya saya harus pergi, kenapa gitu. Bahkan pas lagi itu tuh sempat kayak ngomong sendiri gitu. Terus ternyata bokap ngintip. Terus pagi-pagi ada ngomong gini, tadi malam dia ngomong sendiri di kamar gitu. Dia tahu. You alright? Tapi ya bokap suka bercanda gitu. Iya. Sudah habis itu pas balik ke studionya Gilang lagi di Daplu. Terus pada gini semua, gimana Dev gitu kan. Jadi gimana gitu kan. Terus gue bilang, enggak gini teman-teman, saya tetap harus berangkat. Kok bisa gitu kan. Saya kira saya ceritain gitu. Karena gini poinnya ini. Kok ya kebetulan saya juga dapetnya gini. Akhirnya mereka diam gini. Oke Dev, berangkat Dev. Kayaknya kamu memang beda daripada yang lainnya gitu. Nah, oke. Ya emang tahun segitu itu untuk ngambil keputusan pindah ke negara lain itu emang ya sesuatu yang besar ya. Betul, benar. Orang saya pindah dari Jakarta, dari Pondok Gede ke Bandung aja gede. Udah kayak rombongan jemaah haji gitu. Jangan lupa kirim surat ya. Bener. Wah gitu kan. Wah, soalnya kan masih surat gini kan. Terus apa namanya, jarak dari Jakarta Bandung kan kayak apa? Kayak Sydney Canberra ya, lebih kan. Jadi kan kayak keluar negeri gitu. Iya. Gitu. Udah jauh. Kayak film Benyamin. Ya emang bener sih, tahun segitu emang iya itu gede banget itu. Dan itu kan masa transisi banget ya antara ini sebelum milenial gitu. Iya bener. Oh jadi sempat juga ada puzzle lagi. Iya. Itu sih Mas Doni juga sempat ya ngomong ke Kang Doni almarhum. Iya, Kang Doni juga ngomong bahwa ada berangkat ada, gitu ya. Iya, ada waktu itu ada beliau, ada Mas Mates, Ron Reef, terus Gilang, siapa lagi ya yang di waktu itu ya. Saya lupa, Mas Indra ada juga enggak tahu, ada juga Mas Riza Arsad almarhum. Ini ya. Oh, main keyboard. Iya, aku taunya dia main akordeon. Oh, main akordeon, iya. Ya dia emang terkenalnya main akordeon ya. Tapi dia mah. Iya, Nah terus tapi kalau Mas Riza Arsad almarhum itu dia lebih ini.
dia lebih langsung dia menyemangati saya gitu loh. Sedangkan dia kan kakak angkatan saya di ITB juga. Oke. Gitu. Padahal gitu ya, tapi dia bener-bener yang oke Dev, lu gini-gini. Dia terus kayak gitu ya. Jadi yang bikin saya tuh bener-bener ini tuh dia tuh sama almarhum Mas Ini Sisri. Drummernya Percussion gitu ya? drummernya Mas Iya, Iwan Fals. Kantata Takwa. Sama Kantata Takwa sama Mas Jabo juga kan gitu. Itu bener-bener yang buat saya. Begitu saya. Terus lagi itu Mas Hari Rusli almarhum. Kang Dede Haris itu gurunya Iwan Fals juga. Iya. Semua itu yang membuat saya jadi itu. Ingat banget waktu saya main di tim itu kan sama mereka itu. Ada bokap datang gitu terus Mas Iwan sama Mas Jabo tuh gini. Hati-hati Mas, anaknya jangan diikut-ikutan jadi gila. Mas Jabo masih inget tuh. Ya jadi apa ya tadi yang Deva apa sebut itu ya mudah-mudahan udah memperjelaskan siapa beliau ini gitu. Ya Dev ya. Nah, jadi lingkungannya, siapa teman-temannya, iya loh, itu luar biasa itu. Terus ya beliau-beliau yang disebutkan sama Deva tadi itu adalah ya termasuk apa mentor aset, iyalah aset musik Indonesia itu mentor mungkin mentor. Betul. Ya Masih orang-orang banyak yang lagi sih yang mungkin saya lupa. Bukan lupa, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi sangat banyak yang. Ya udah jelas lah TV ya. Jadi lu waktu itu emang benar-benar Termasuk bokap juga. di dalam lingkaran yang betul gitu. Iya. Di pergaulan Dan saya harus keluar. Pergaulan yang benar ya. Yang berarti. benar. Dan saya harus keluar untuk akhirnya benar-benar punya visi dan misi. Itu dia tuh. Jadi itu poinnya di situ pada saat itu sebetulnya posisi lu udah lumayan loh. Kalau kita mau jujur ya misalnya katakanlah lu cari job di Indo udah nggak susah-susah banget. Alhamdulillah ya kan? enggak. Lu ada di phone booknya orang nih, Deva ada gitu kan? Karena sebelum-sebelumnya emang saya udah main juga sama Tohpati, udah main juga sama Indro, terus udah sempat juga sama almarhum Om Mariono, Om Bil Saragi saya juga udah main juga. Om Bil tuh juga yang ini juga termasuk penyemangat juga. Om Bil tuh menyemangati saya dari Indonesia, terus sampai yang saya ke Sydney ketemu lagi tuh bener-bener kita jalan berdua untuk ngomong sayang dulu nggak ada mobile phone-nya kayak gitu-gitu ya. Jadi kita nggak bisa foto bareng ya, gitu kan. Kita jalan di mana tuh. Jadi Om Bil itu udah kenal di Indo, ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di sini. Nah, terus udah gitu ketemu di sini tuh itu surprise tuh dia. Saya ada band dulu ya. Band saya tuh namanya Garis. Itu dia kayak kontemporer campuran gamelan sama. Di mana di sini nih? Di sini. Okay. Nah, itu ceritanya tuh dibikinnya sebenarnya darurat juga tuh awalnya. Jadi karena waktu itu ada band mungkin tahu juga kan kalau juga teman kita juga Margaret Bradley. Iya. Ya, itu punya band dulu namanya Songcat. Ada Ron Riff juga main di situ dulu juga. Saya juga main di situ. Nah, kebetulan beliau harus ke luar negeri, saya lupa. Akhirnya suaminya Margaret itu Mas Arif Hidayat itu bilang, Dev, tolong kamu kayaknya mesti gantiin bikin sesuatu gitu kan. Akhirnya saya bikin grup itu, kontemporer itu gamelan itu diantaranya ada Balawan di situ. Wih, iya. Ada Balawan di situ, setelah itu ada mungkin generasi awal lah. Terus ada Kemal Panigoro, main keyboard, Halmahera. Terus Halmahera ya. Benar kalau nonton. Terus pemain bassnya dulu ada teman kita juga di Demo Dikdo. Sekarang pindah ke Perth, anak konservatorium juga. Terus ada beberapa teman gamelan. Oh, jadi yang lu ajak ini konservatorium semua nih? Enggak semua. Kan Balawan bukan konservatorium. Iya. Oh, Balawan bukan ya? Bukan, dia Australian Institute of Music. Terus udah gitu Kemal dia sekolah grafis bahkan kalau salah. Jadi enggak, tapi teman-teman musisi. Jadi ada beberapa yang maksudnya tuh Mas Aris tuh ayo kita ini kan banyak non musik nih pada saat itu ya. Terus ada jadi ayo kita bikin sesuatu untuk nggantiin grupnya Margaret juga karena kalau nggak salah tuh Margaret tuh dapat gig apa gitu. Yang akhirnya kita mesti handle gitu kan. Iya. Gitu udah kita handle dengan bentuk yang itu dan jadilah band saya yang baru namanya Garis. Tadi itu. Nah, terus kita main di beberapa festival di antaranya itu tahun berapa tuh ya? Tahun 97 98 masalahnya itu banyak ada World Music Festival di The Rocks, ada di Darling Harbour. Terus ada juga Jazz Festival di Darling Harbour juga yang sekarang jadi berubah jadi Vivid. Oh iya. Oke. Nah, terus kita main di antara Manly Jazz Festival juga gitu kan. Terus
Terus main di Jazz Festival tuh kita main setelah, jadi ada Krakatau waktu main, terus lagi itu kita beberapa tahun kemudian kita main di situ juga. Oh, Krakatau dulu. Krakatau dulu. Nah. Terus udah ya kita main juga. Saya lupa. Oh bukan di Manly deh. Manly saya main sama band lain. Tapi yang sama Garis ini main di World Music di mana ya kalau nggak salah, di Manly juga atau di The Rocks gitu saya lupa. Nah di situ Om Bill datang sama Pak Konjen gitu. Terus datang gini. Darling Harbour di Jazz Festival, Darling Harbour Jazz Festival. Tahu dia datang. Nah kebetulan itu ada fotonya, saya ada fotonya. Iya. Udah dia bawa flute gitu naik ke panggung. Sebetulnya sempat agak heboh panitianya karena lo siapa nih kok tiba-tiba naik gitu kan. Tapi ya, akhirnya saya bilang it's okay gitu kan. Sedih orangnya so Om Bill kan Om Bill. Tapi kamu udah tahu ya ini Om Bill nih. Gitu kan. Ya. Udah terus naik terus main gitu kan. Nah, semenjak itu kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Setelah itu baru beliau cerita panjang tentang perjalanan hidupnya dia dan menyemangati saya juga gitu. Wah, Dev, kamu sebenarnya kita sama lah gitu. Teruskan gini. Sorry, saya tak potong dulu. Jadi Om Bill itu pada saat itu baru datang juga. Atau memang udah balik ke Indonesia. Terus liburan. Yang udah balik itu ya? Iya benar-benar. Terus dia kesini lagi. Kesini lagi liburan aja. Ya, gitu. Oke. Cuma tahu-tahu muncul sama beberapa orang konsulat apa gimana saya lupa. Gitu kan. Pengen naik tahu-tahu diambil gitu. Ya. Jadi udah kenal di Indonesia terus ketemu lagi di sini. Terus sempat juga tuh pas lagi di Indonesia pertama kali main di Jak, gantiin siapa gitu, main di buat sama Om Mariono gitu. Terus gitu main. Terus sama Om Bill juga. Terus Om Billnya yang udah gitu tapi Om Marionnya nggak kenal saya. Jadi begitu pas dikenalin gitu, pada ini. Pada drum. Saya nggak tahu ini siapa namanya, bisa main apa enggak. Dia orang Jawa Timur yang nyablak gitu. Saya bilang, banyaklah pengalaman yang dijatuhkan juga tapi semuanya jadi main. Padahal udah di set up tuh. Udah di set panggung tuh. Udah gila. Tahu bisa main apa enggak nih. Orang jazz menurut saya. Terus enggak gitu, saya bukan orang jazz. Asik. Tapi lingkungan lu jazz lo ya. Lingkungan lu tuh jazz banget loh. Enggak gini, saya tuh di multidimensi. Oh gitu. Jadi Anda menyebut diri Anda ini apa sekarang? Ya seniman. Hanya di dalam dimensi itukah atau musisi aja. Soalnya saya juga suka di bahasa jazz. Saya juga suka. Kalau misalnya saya diminta main rock juga, kalau emang di mata mereka saya bisa, ya saya ayo gitu kan. Gitu ya. Cuma kan saya kadang-kadang tuh bisa dibilang main jazz kekerasan, main rock kepelanan. Oke, bentar dulu. Jadi gini nih Dev. Gue ada beberapa, gue sebut ini jawaban klise menurut gue. Bahkan seorang Indra Lesmana pun begitu. Ya kan? Gitu ya. Begitu dia begitu gimana? Apa? Maksudnya begitu gimana? Gini, begitu tuh dengan jawaban yang bahwa udah gue nggak mau di dalam kotak. Gitu. Ya gue begini gitu ya. Beliau ngomong juga, gue main rock, gue main ini, lu lihat ILP itu kurang rock apa dia bilang gitu kan, ya kan, di multidimensi tadi gitu kan. Tapi nggak apa-apa dong seandainya lu nyebutnya gue ini musisi jazz. Nggak apa-apa. Nggak apa dong. Nggak apa-apa. Ya kan? Itu yang gue tanyakan ke teman-teman yang lain juga. Kayak ada Mas Indra juga, si Doni juga pernah gue tanyain tuh. Emang kenapa Don gitu gue bilang gitu? Karena gue taunya lu ada di dalam list itu loh. Oke. Ya sorry ini pertanyaan gue juga buat lu juga nih. Maksudnya gue taunya Deva dulu, yang waktu gue di Indonesia pun. Karena gue juga berteman sama mereka. Oke. Ya lu musisi jazz. Gitu. Taunya ya kan. Oke. Tapi begitu di sini, tapi nggak sorry. Gue tahu lu ada di KSP, gue tahu. Ya kan. Tapi kan begitu lu di Jakarta, itu kan yang sekitar lu memang. Iya. Drummer jazz apa? Oh ada ini, ada lu. Oke, masuk akal sih. Iya kan. Nah terus begitu lu di sini, akhirnya multidimensi yang lu pilih, gitu ya kan. Jadi gimana dong? Oke, ya udah gini. Kalau menurut saya sih memang sih orang-orang tuh pasti akan cenderung menempatkan kita di satu kotak gitu. Ya. Oh, kamu tuh pemain ini gitu. Di sini juga saya ngalamin gitu. Saya masih ngalamin. Jadi misalnya gini, kalau saya di lingkungan jazz mungkin. Ya. Terus teman-teman jazz bilang gitu, wah tapi lo emang bener-bener ini Dev ya, lo emang pemain R&B banget ya gitu, pemain fusion banget ya. Gitu. Terus saya bilang, oke. Gitu. Jadi ya udah gitu. Nggak apa gitu. Terus begitu saya di R&B bilang,
wah lu tuh emang main fusion banget, lu emang main jazz banget ya. Oh oke, gitu kan. Jadi mereka nempatkan saya gitu kan. Terus gitu di tradisi juga gitu kan. Wah kamu tuh memang kelihatan banget nih drumnya tuh. Wah gitu. Jadi kayaknya nggak kendang-kendang banget juga gitu kan. Jadi mereka tetap masukin saya di mana gitu. Tapi saya sendiri ya karena suka banget di mana-mana gitu. Jadi ya terserah aja sih. Udah gitu. monggo aja gitu Monggo ya. aja gitu bahas. Tapi memang saya banyak belajar jazz. Berusaha sampai sekarang pun itu adalah bahasa yang sampai sekarang saya masih misteri jujur aja gitu ya. Tapi saya merasa bahwa oke, saya ada perkembangan nih dari yang dulu kayak begini yang mungkin saya taunya cuma swing cing ciring. Sekarang ternyata enggak, lebih dari itu. Ternyata saya harus memahami melodinya, saya harus memahami harmonisasinya, aransemennya, saya harus mempelajari latar belakang ceritanya, bahkan itu ternyata benar-benar berbeda banget. Sangar Bahkan tuh ya ternyata ya. Iya, bahkan ternyata saya lagi datang nih ke jam session, lingkungan traditional jazz nih, straight ahead. Bukan saya nggak boleh, tapi kayak bukan tempatnya gitu, saya main progressive jazz. Gitu loh. Jadi mereka pengennya yang benar-benar straight ahead gitu. Itu bahasa straight ahead tuh juga lain lagi tuh. Gitu kan. Nah, terus begitu saya ke modern jazz, mereka juga malas lihat orang yang mainnya straight ahead gitu kan. Jadi mereka pengennya yang come on man gitu kan. Gitu kan. Nah, saya jadi belajar semua terus saya pernah main di ada Newcastle Jazz Festival. Newcastle Jazz Festival di Newcastle. Itu benar-benar yang Dixieland banget yang itu benar-benar yang saya juga benar nggak ngerti itu, bahkan cuma orang-orangnya kayak gitu semuanya gitu. Ya kalau saya masukin mereka juga yang apaan nih gitu kan. Nah memang sih saya nggak harus berusaha menempat kayak fit in gitu ya. Kalau bukan saya, tapi saya jadi pengen mempelajari. Oke, ini bahasa ini saya pelajari gitu. Akhirnya ya mungkin karena musik itu bahasa sih ya. Musik itu juga kehidupan gitu. Betul. Kita di tempatnya orang-orang tua ya, kalau bisa sebisa mungkin saya pengen belajar kromo inggil gitu loh. Gitu kan. Kalau saya ngoko gitu kan bahasa yang kasar kan paham. Gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih mungkin gitu, tapi kan saya pengen aja gitu, tiba-tiba saya ngomong sama yang sopan-sopan gitu, orang-orang ini gitu. Ngeblend langsung Kayak gitu. Nah, itu yang buat saya. Terus saya datang waktu dulu pernah setiap hari Senin tuh ada rock jam session di City di Frankie's Pizza namanya. Udah enggak ada sekarang sayangnya tuh. Tapi terus udah gitu saya datang ke situ ya itu orangnya rock juga tuh, semuanya benar-benar Led Zeppelinan gitu kan. Bonham gitu. Terus saya juga pengen juga nih gue gitu, walaupun mungkin saya nggak sekeras mereka mainnya gitu ya. Karena saya bukan main kayak gitu, tapi ya di rumah sebelum Senin saya gitu dengan gitu kan, hi-hatnya di sebelah sini gitu. Saya pelajari juga gitu karena itu gaya bahasa tersendiri gitu. Saya suka aja gitu kan. Bukan berusaha untuk fit in gitu, tapi saya suka aja gitu loh. Iya. Gitu. Tidak berusaha untuk fit in ya. Ya, saya nggak berusaha untuk fit in. Karena musik itu kehidupan. Di kehidupan saya juga kayak gitu. Gitu loh, saya apa adanya aja kayak gitu. Iya. Gitu. Wow. Gila, lu bisa ini ya, bisa ya itu ya, jadi nge-mix antara filosofi musik terus masuk ke kehidupan lu lagi kayak gitu. Dan itu selalu lu lakukan ya. Selalu lakukan, soalnya itulah musik itu kehidupan gitu. Buat saya tuh musik adalah kehidupan. Musik adalah kehidupan ya. Bukan sesuatu yang terpisah. Terus udah gitu itu juga yang membuat saya jadi terus berkembang gitu, karena terutama waktu saya belajar jazz itu membuat wawasan saya jadi lebih terbuka 360 derajat gitu loh. Saya pertama kali belajar jazz itu belajar sama ada drummer jazz tradisional banget, namanya Alan Turnbull, udah meninggal. Terus Alan Turnbull tuh semuanya teman-teman saya bilang, ngapain lo belajar sama Alan Turnbull gitu, cuma dikasih straight ahead yang lebih tua lagi. Saya bilang enggak, karena saya pengen tahu bahasanya. Saya enggak saya bukan dari konservatorium jazz gitu kan. Terus jadi saya pemain gamelan aslinya sebetulnya, pemain karawitan gitu. Pemain karawitan pun juga nggak selesai nanggung sebetulnya. Iya. Terus udah gitu jadi saya nggak tahu saya tuh di mana gitu. Terus udah gitu
beliau meninggal tuh saya ganti pindah sama Andrew Dickinson. Andrew Dickinson tuh dia masih jadi guru drummer jazz di konservatorium. Itu saya cuma belajar 2 kali, saya cuma ambil master class aja sama dia. Itu benar-benar merubah pandangan saya yang dulu tuh jazz tuh cuma oh ya swing, oh ya ini, oh enggak, ternyata oh kamu mesti ngerti ini red cymbal itu gimana dapetin soundnya. Usaha gitu kamu mesti belajar jazz tuh lagu-lagunya tuh ini, ada pakem-pakemnya. Terus bahkan dia ngomong gini, kamu kan dari Indonesia ya, kamu kan belajar gamelan bahkan kan. Nah konsepnya ini sama dia gitu. Jadi karena jazz itu native music, bukan western music. Benar. Jadi coba kamu apa aplikasikan ya ini ilmu apa kamu gamelanmu itu ke sini juga gitu loh, ke jazz ini. Bercerita maksudnya kan. Jadi gini, waktu lagi saya belajar gamelan juga sama. Waktu belajar gamelan tuh saya pengen main kendang. Tapi ternyata guru saya nggak ngasih saya kendang dulu. Saya suruh main gong dulu. Gitu kan. Ternyata tuh kendang belakangan. Jadi saya harus main gong dulu karena harus tahu cycle-nya. Bahkan saya harus tahu gerakan tariannya. Gitu kan. Saya harus tahu lagunya, saya harus tahu semuanya. Baru terakhirnya saya main kendang ternyata. Gitu kan. Jadi oke. Terus udah gitu mesti tahu lagu-lagu ini, lagu-lagu standarnya. Kayak apa Raja, Gambir Sawit segala macam kayak gitu. Iya. Itu pokoknya ada lagu-lagu ininya. Itu pokoknya lagu-lagu standar yang saya harus wajib tahu. Nah di jazz juga sama, ada yang saya wajib tahu. Guru saya bilang you must gitu kan. Pada saat itu belum ada Institute of YouTube. Saya harus ke perpustakaan, library di situ untuk belajar dengerin gitu. Oh, oke, lagu ini. Nggak bisa direkam lagi pada saat itu kan. Gitu. Jadi saya mesti datang ke situ rajin. Terus saya dengar oke, ini lagunya Red Garland. Terus ini lagunya Paul Chambers. Gitu kan. Terus pokoknya yang gitu-gitu John Coltrane. Gitu. Jadi bahkan era-era. Terus saya juga pernah belajar sama kebetulan juga almarhum gurunya Indra Lesmana juga, Don Barrows, pemain klarinet, dan pokoknya salah satu sesepuh jazz juga ya, udah meninggal juga. Kemudian saya kebetulan dapat kesempatan main sama beliau, main sama band Brazilian proyeknya beliau. Saya datang di situ, itu guru teman-temannya almarhum Om Jack juga, Don Barrows. Terus udah gitu, saya bilang, oh iya, saya banyak dengerin rekaman-rekaman tahun 40-an, saya bilang gitu. Dia bilang, no, 20, gitu, malah tahun 20-an lo mesti dengerin. Dia bilang, oh oke, gitu kan, ya, kayak gitu. Jadi itu membuat saya belajar kehidupannya seperti saya belajar gamelan pada saat itu juga. Saya harus di situ. Kalau nggak salah kemarin juga saya ngobrol sama Sizo tentang ada film yang pemain blues. Yang untuk bisa main blues itu lu mesti masuk ke kehidupannya kan. Ya sama seperti itu. Iya. Ada filmnya Jule. Kamu harus sakit hati. Berdarah-darah ya. Harus berdarah-darah. Emang bener Jul itu. Jadi gue percaya. Jadi pas lagi saya tuh hijrah, maksudnya gerilya gitu, itu juga saya belajar gitu juga, belajar kehidupannya juga di situ. Karena kan dari edukasi bermain musiknya sama lapangan kerjanya, musik industrinya ternyata kan hal yang berbeda banget kan. Belum lagi politik di situnya, lagi politik di industrinya. Iya. Gitu. Itu kehidupan aja sih buat saya, semuanya saya lihat sebagai kehidupan. Wah, gila. Jadi itu takes time untuk itu ya, benar-benar ada saatnya yang itu sampai sekarang sih. Masih sampai sekarang ya. Iya, kontemplasi gitu. Kalau musisi yang industri ya dalam tanda kutip itu bentuk lain dari pengabdian loh. Kayak yang apa yang kamu pilih itu gak gampang men, benar nggak? Iya. Ya gitu ya. Iya memang apa. Tapi kamu menyenangi. Kita harus mencintai. Ya itu dia yang saya sering kan ke sekolah-sekolah ya. Anak-anak juga suka nanya kan, oh, do you love what you do? Gitu kan. Itu pada saat anak-anak nanya itu guru-guru yang tadinya main itu langsung mereka juga pengen denger gitu. Kayak apa sih kehidupan musisi gitu kan. Terus kita juga bilang no, I don't like it. Wah, pada kaget kan. We love it gitu kan. Bukan like it aja, dari beyond like it gitu kan. Jadi benar-benar emang beyond love gitu. Jadi we love it gitu, because it's who I am, who we are gitu kan kita bertiga gitu. Who we are. Nah, kan mereka langsung gitu. Wow.
Nah, oke. Gue mau skip sebentar ya, Ya, tapi gue pengen balik lagi ke situ ini mulai anget nih maksudnya ya kan udah gue gue mau Mudah-mudahan nggak coba absurd ya. iya mulai gitu Mudah-mudahan nggak absurd, tapi. si ini nih jadi gue itu sempat nonton yang lu bikin project ke anak-anak sekolah itu loh, Iya. Dewa. Ya, Yang kamu bikin Makukuhan. berberapa itu berempat ya? bertiga sih sebetulnya. Bertiga ya? Bertiga. Kendang 2, gong 1. Ya sebetulnya bertiga itu karena budgetnya emang bertiga, nggak tahu kenapa tuh. Jadi ada juga yang berempat tapi Enggak, kamu berempat dong. bertiga. Kita Oh, dikasihnya bertiga. bertiga dari awal. Kita nggak tahu juga kenapa mereka milihnya bertiga gitu. Di antaranya mungkin karena pada saat itu memang orangnya cuma 3 orang. Oke. Saya, Reza Ahman, sama Ron Rif. Zaman itu yang pernah Mata sama Jiwa. Anda ya? Iya, Mata Jiwa. Oh iya. Itu antik juga tuh. Oke, Ya, terus. Ya. Terus kayak gitu, itu saya, Reza Ahman, sama Ron Rif. Itu bertiga. Saya nggak tahu itu memang dipilihnya bertiga, tapi seingat saya memang pada saat itu emang cuma kita bertiga sih yang ada di seluruh Australia itu, gitu ya. Yang mumpuni, dianggap mumpuni gitu. Walaupun setelah berapa tahun kemudian jadi mulai ada yang sebenarnya bisa berempat, bisa berlima, tapi kita udah propose gitu kan, kita udah mengajukan bisa nggak berempat gitu, nggak bisa, masih bertiga gitu. Akhirnya kita ngerangkap. Jadi ada yang kadang-kadang ada satu komposisi yang gue main kendang sambil main gong, Iya. saat lagi main sarung sambil main gong juga, main apa gitu. Jadi iya. bener-bener jadi 3 orang tapi 1 orang tuh bisa menjalankan 2 ini Itu 3 ya? bertiga. Sorry, gue miss. Itu apa namanya tadi? Makukuhan. Makukuhan. Oh, oke. Terus ini akhirnya jalan ya kalian ya? Iya. Bener-bener Dan yang... itu yang membuat saya jadi tinggal di Australia itu karena itu. Oke. Justru karena itu. Itu brilliant menurut gua sih gitu ya. Ya, Maksudnya alhamdulillah. Kita juga masih rindu juga sih. betul ya. Kamu pasti ngerasanya kayak Iya. itu adalah satu momen yang luar biasa. luar biasa. Buat gue sih brilliant. Brilliantnya gini, Terima kasih. ke sekolah nih, ya kan. Terus mensosialisasikan bahwa ini loh musik Indonesia dapat. Ya. Ya. Ini sorry ya, maksudnya gue mau gini ngulas Iya, aja. iya, makasih. Kali aja lu ke trigger untuk bikin lagi gitu. Pengen. Dan gue mau di situ. Gak bercanda. Enggak bener di belakangnya lagi ini sih. Oke. Iya. Terus yang kedua entertain. Iya. Ada entertainnya. Iya. Kocak lu itu. Iya. Lu pada nonton nggak? Kebetulan Nonton si ya? Anton Anton udah ya. udah pernah datang bahkan ke show-nya. Pernah ya Ton ya? Udah pernah ikut turnya. Lu nggak bilang gue Ton? Pelanggaran nih. Berapa kali ya? Pelanggaran ya bilang gue. Diem aja. Sebagai anggota pergembulan ini kok. Tahu-tahu jeruk. Oke. Gak ada saksi deh. entertainment. Selamatnya masih banyak saksi gitu. Jadi Banget bisa jadi itu gini, kan. ya. Entertainmentnya ada. Terus Saya minum ntar ya. iya silakan. Mau whisky lagi mau? Sekalian deh. Ini teh. Wah, gue padahal pengen lu gak ngomong. Ya, Biar kelihatan keren dikit. kita bilang teh aja. Padahal teh. Mau aja bisa. Teh gak bisa ngalahin dong. Gak bisa. Ya gimana ya, sorry. Terus entertainnya dapat tadi ya. Terus terus itu apa kayak spontanitas terus ngalir. Nah ini yang pertanyaannya itu ini siapa yang punya ide nih? Yang ngarang ini siapa nih? Hebat ya. Hebat banget men. Saya juga enggak saya Lu bisa dapet- bukan guanya ya. Gue iya, juga start outputnya kan maksud lo. tertegun dengan itu. Iya, outputnya gila loh. Itu terus itu si anak-anak bule ini yang menurut gua itu adalah penonton yang paling jujur. Iya. Lu ancur di situ tuh. Benar. Bener nggak? Bener banget. Iya. Lu kalau ancur, lu kalau jalan ya jalan, nyambung nih gitu. Bener. Jadi gini, kalau nggak salah waktu itu tuh, karena kan saya udah punya grup yang bertiga itu, saya sama Reza sama Ron Rif. Itu kalau nggak salah awalnya tuh cikal bakalnya jadi gini, saya tuh bikin grup dulu sama Mas Jabo, namanya Genggong. Oke. Oke. Nah terus udah gitu, ada genggong beberapa, tapi ada pecahan. Bertiga, saya sama Reza sama Ron Rif itu bikin namanya Anything But Roy. Jadi kita bikin drum and bass, jungle gitu, pakai elektronik, tapi pakai gamelan, pakai kendang segala macam kayak gitu. Iya. Jadi konsepnya itu kita pakai teknologi pada saat itu, jadi trigger segala macam, tapi triggernya itu
mereka jadi slave gitu. Mereka jadi kita bukan jadi budaknya elektronik, tapi Iya. elektronik jadi budaknya kita gitu ya. Nah itu dengan gamelan dan segala macam. Itu tahun 97 98. Pada saat itu setahu saya belum ada elektronik yang main sama gamelan dan segala macam di seluruh dunia, belum ada. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah kita sebenarnya jadi pioneer potensi ya pioneer gitu. Terus udah gitu di situ tapi kita juga bikin yang versi total tradisional. Jadi nggak ada alat musik elektroniknya. Itu namanya makukuhan. Enggak. Masih Anything But Roy, tapi Anything But Roy ya akustik lah istilahnya gitu kan, tradisional gitu. Itu kenapa Anything But Roy, karena si Roy adalah teman kita, sound engineer gitu yang gara-gara itu si Ron tuh selalu dipanggil orang-orang tuh, Roy gitu kan, bilang aduh, terus si Ron bilang, Tuan, you can call me anything but Roy. Terus akhirnya orang bilang, ini kayaknya bagus buat nama band gitu. Si Roy-nya yang aslinya juga ketawa aja gitu, jadi nama gue ngetop gitu. Udah dia sound engineer kita. Nah terus udah gitu kita bikin akustiknya. Kalau nggak salah ya, si Ron itu ditawarin sama Margaret Bradley, karena pada saat itu Margaret masih di board member of education. Tawarin mau nggak ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi di board member of education. Tapi dalam waktu yang bersamaan ini serba kebetulan juga semuanya nih gitu kan, alam semesta nih kayak gini. Nah pada saat itu, tahun itu tuh kita bisa main gamelan itu di pub loh. Di pub yang orang minum-minum itu kita main gamelan. Gokil. Gila ya, tahun-tahun 96, 97, 98 sampai tahun 2000 sampai 2004 masih tahun ya? 2002, 2003 masih kayaknya ya. Apa repertoarnya itu? 2002 lah kira-kira. Itu masih. Repertoarnya apa? Ya kita main ini aja, main gamelan yang ya dinamis tapi juga yang tradisional orang makan. Itu orang minum-minum tuh ya mereka main. Keren. Itu kita main di yang pasti dulu pertamanya tuh ada Balmain Leaks. Itu di Tiger Balmain. Gitu kan, kita main di situ. Terus orang minum-minum. Nah, di antaranya pada saat itu yang minum-minum itu yang datang buat istirahat habis pulang kerja itu orang-orang dari perusahaan namanya Musica Viva in Schools program. Jadi mereka tuh kayak apa ya, BUMN gitu kali ya, dari di bawahnya Department of Education. Jadi Margaret tuh di Department of Education. Iya. Nah ini orang-orang ini di lembaga yang tadi itu Musica Viva in Schools itu masih ada kaitannya dengan Department of Education di bawahnya itu. Mereka lihat itu, mereka bilang, kita butuh nih gitu kan. Kita butuh ini buat ke sekolah-sekolah. Pada saat itu saya juga nggak ngerti maksudnya apa nih, kita disuruh ngajar atau apa. Akhirnya bilang enggak, besok datang aja ke kantor gini bicarakan gitu kan. Udah, nah singkat cerita berproses di situ. Terus Margaret berarti jadi supervisor kita untuk bikin resource kitnya dan segala macam, karena beliau juga ngerti gamelan dan segala macam ya. Jadi kita sebagai kita yang membuat komposisi gini. Nah, tapi yang hebatnya di sini itu ada guru kita gitu. Guru dia yang ngajarkan kita tuh selama 1 tahun professional development course namanya. Jadi 1 tahun kita dididik gimana cara kita tampil ke anak-anak, terus proyeksi. Jadi tanpa harus teriak tapi suara tuh bisa benar-benar sampai situ gitu kan, kayak gitu. Jadi terus kayak gitu-gitulah gitu kan selama 1 tahun. Terus termasuk psikologi anak juga. Nah, dan dia tuh almarhum namanya Richard Gill. Dia tuh guru besar musik guru gitu di konservatorium dan segala macam. Dan ternyata yang dia bilang gini, Dev, kalau kamu bisa menguasai kids audience, adult audience, orang dewasa tuh kecil. Buat lo. Karena anak-anak itu lu lewat dari 3 detik aja nggak dapat perhatian, that's it, show lo udah nggak bakal di iniin gitu kan. Ya kan? Karena kan orang tua kan masih kompromi, tapi kalau anak-anak boring dia bosan. Nah itu kita rancangnya 1 tahun tuh. Jadi saya bikin komposisinya sama teman-teman 5 komposisi, sementara itu yang 1 tahun gitu. Nah di situ kita belajar. Nah begitu kita terjun ke lapangan, itu pertama kali ya ada ini board member of education tuh mereka bikin ini, jadi mereka di belakang tuh kayak juri gitu. Oh nih kurang ini. Setahu saya ternyata bahasa Inggris saya juga belepotan pada saat itu gitu kan. Bahkan kalau nggak salah ya itu pernah satu mereka tuh gini, your English is very improving gitu kan. Terus saya bilang oke. Berarti kan gitu. Soalnya gini, waktu dulu itu
kamu ngomong apa? Kita nggak ada yang tahu lo ngomong apaan. Oh gitu. Kalau mereka Itu nggak setelah tahu berapa gimana lama anak-anak. Tapi itu kan. Nah terus kenapa Mas? Setelah berapa tahun? Maksudnya itu diketahuinya itu setelah 10 berapa tahun lama? kemudian nih kalau nggak salah gitu, segitu telatnya ya gitu kan. Makanya lu jangan belanjanya jangan belanja cabai mulu sama ini gitu. Mamicin. Sama micin. Ya jadi setelah setahun terjun ke lapangan itu juga menarik tuh. Jadi kayak rada semi instan karena pada saat itu kerusuhan 98. Oh. Nah, pas 98 itu apa namanya? Departemen Education nggak pengen anak-anak terpengaruh oleh media TV mainstream yang isinya tentang Bali bombing, Iya. apa drug smuggling Teror. Indonesia tuh kelihatannya kayaknya itu terus gitu kan. Gitu kan, dan segala macam jadi benar-benar jelek-jelek gitu kan. Biasalah mainstream media. Jadi misi lu dong. Nah, Iya. bukan jadi misi gua. Jadi misi saya itu dari dulu memang sudah pengen menjembatani kan. Oke. Menjembatani Ada budaya ataupun lah. tidak itu ya. Heeh. Ya, oke. Akhirnya jadi terjun ke saya pengen menjembatani juga hubungan manusia. Real human connection gitu loh. Dari anak-anak terutama. Karena anak-anak ini adalah generasi mendatang kan. Gitu kan. Walaupun mungkin saya nggak akan lihat nanti mereka gimana. Tapi saya akan menyesal kalau misalnya saya tahu saya nggak pernah nyoba gitu loh. Iya. Dan iya. lebih kerennya lagi, setelah beberapa tahun kemudian, mungkin ada 10-15 tahun kemudian, saya lagi di jalan, ketemu anak-anak Sydney Uni. Terus mereka bilang, hey, anak kukuhan. Tiba-tiba mereka gini, lir ilir gila. Mereka ingat lagu lir ilir. Merinding gua gila. Asik Gila, langsung. gila itu. Oh, you still remember that gitu kan. Jadi mereka tahu di mana. Mereka udah kuliah. Terus segitu kuatnya ininya impactnya, Nempel, gitu, ya? nempelnya tuh ke mereka. Dan show kita tuh bukan cuma ngajarin Indonesia, tapi si Reza narinya tuh cerita tentang judulnya Satria Kelana. Itu diambil dari cerita Panji Kelana, Raden Panji. Tapi ada apa pesan moral di situ ialah life cycle Yeah. tentang ini kehidupan. Itu kan buat anak-anak kan Wait. ini banget kan, dalam banget. Nah, Iya. jadi musik apa pada saat itu senangnya kita tuh ada itu, kita tuh selalu bercerita di situ, gitu kan. Akhirnya itu jadi ini juga jadi modul juga buat grup yang lainnya bahwa ternyata kekuatan cerita, dongeng segala macam itu tuh sangat ini. iya. Nah, kembali ke 98 tadi, tiba-tiba kerusuhan 98, mereka pengen kita jadi penyeimbang, gitu kan, supaya jadi sebetulnya program itu nggak diciptakan untuk semata-mata mempromosikan budaya Indonesia, tapi untuk mempromosikan memberikan apa pengaruh ke anak-anak tentang, bukan pengaruh ya, menginspirasikan anak-anak tentang pengetahuan pendidikan musik di luar musik barat. Iya. Iya. Gitu kan. Jadi kan mereka temannya musik barat kan, musik pop barat, terus jazz dan segala macam dan klasik gitu kan. Jadi mereka Ada lain gitu. ini ya. ada yang lain, Iya. sistemnya yang lain lagi. Benar, Bahkan benar. ada ceritanya di sini. Seperti yang saya bilang tadi, waktu saya belajar kendang saya harus tahu tarinya dulu. Karena kan anak-anak kan juga pasti ada yang malu nari kan. Gitu kan. Terus, tapi Reza bisa ini kan, ini gerakan maskulin tuh seperti ini. Itu mereka langsung tertarik dan mereka bagusnya guru-gurunya juga sebelum kita datang mereka belajar resource kit kita. Terus mereka disuruh bikin juga. Jadi sebelum kita datang mereka juga bikin karya berdasarkan itu. Jadi kita kalau misalnya ada waktu mereka tampilkan gitu versi mereka. Itu itu menarik Wah, banget. keren Gitu. banget itu. Iya, iya. Nah itu cuma sayangnya tahun 2002 kemarin programnya sudah stop. Hai. Itu selama udah hampir 28 tahun. Gila. 20 tahun gitu kan. Nah terus dan ternyata Musik Afifa itu kan kemarin kan kebetulan Mas Indra Lesmana datang kan. Ternyata Om Jack Lesmana itu dan Mas Indra Lesmana itu dulu programnya juga sama Musik Afifa juga. Gitu. Jadi ini kayak masih satu Iya, link. iya kayak iya. Gitulah gitu ya gitu. Saya kaget juga pas Mas Indra bilang Musik Afifa, saya juga Musik Afifa Mas begitu. Oh ya. Kayak gitu. Jadi menjembatani budaya, menjembatani Itu udah nggak ada manusia. lagi ya sekarang ya? Musik Afifanya masih ada. Oh, enggak, maksud gue yang itu ya. melakukannya. Nah, gini, saya juga kemarin bilang sama teman-teman gitu kan. Ini masalahnya kan Reza di Indonesia. Si
sekarang Efik Zulfikar ya kan, sama Efik Zulfikar. Pernah denger nggak Efik Zulfikar? Iya, iya, Nah, iya, dia benar. dulu pemain Krakatau Band juga Iya, ya. iya. Dia di Queensland, dia di Caboolture. Nah, terus saya mikir gini, Duh, si ininya, Ron si Rezanya di, siapa? si Reza di Bali. Oh, Reza di Bali. Reza di Bali. Bukannya yang terakhir kita di ini di main Jimmy Aditya itu bukan apa Jimmy Aditya di daerah mana sih itu Jim lupa Aditya gua. di Melbourne. Di Byron Bay. Byron Bay. Udah waktu nggak lagi. Pas fotoan ada bareng dia tuh. Waktu. Heeh. Oh lagi main deh. Atau Tapi gimana tuh? gini, si Reza tuh kan dia nggak tahu dia masih punya rumah di Byron apa enggak, dia punya rumah di Byron. Oh, tapi, punya rumah di Byron. Tapi nggak tahu masih ada apa enggak, masih saya nggak tahu. Nah Oke tapi lah, jadi dia dia di sana ya. terus dia pindah ke, tapi dia udah lama pindah ke Bali. Bali. Nah jadi kan 3 ini mencar nggak ada kan, dan saya juga belum ketemu kandidat karena ya tadi karena prosesnya 1 tahun tapi itu nggak bisa ngambil susah tuh. nyomot gitu aja kan. Jadi Bener. bukan cuma orang yang bisa main musik, bisa main Bener, alat aja, iya. tapi juga ngerti tentang filsafatnya. Istilahnya TikToknya harus dapat nih, TikToknya nih. Ya, itu. keren. Nah saya mikir gini, mungkin emang proyeknya yang dari musik, jobnya lah yang dari musik Aviva udah nggak ada, tapi kan karyanya masih ada. Betul. Dan sebetulnya demand-nya gitu kan, tuntutannya dari semua itu masih sampai sekarang tuh masih hidup terus loh. Masih banyak yang ini grup ini udah nggak ada lagi ya. Ini gini-gini. Ya kita sempat berharap musik apa panggil kita lagi apa gimana gitu. Tapi mereka sempat bilang gini, kita mau sih manggil lagi, tapi kalau misalnya grupnya semuanya orangnya ada di Sydney. Betul. Karena mereka kan apalagi semenjak pandemi ya, semuanya Iya. udah kayak semuanya udah yang sifatnya se-efisien mungkin kan, pasti Betul, buat betul. perusahaan Iya, gitu kan, iya. corporate gitu ya. Jadi ya mereka bilang, jadi saya nggak tahu. Nah saya mikir gini, mungkin nggak ya saya bilang sama teman-teman, mungkin nggak kita bikin dengan cara daring gitu aja, kita punya website, jadi kita bisa ini sendiri, terus kayak gitu. Tapi juga ada yang mungkin kalau yang nggak bisa datangin kita, tapi kita bisa bikin show-nya secara online, misalnya kayak gitu. Kita bisa ya, saya punya gagasan itu karena kan karyanya kan Iya. masih ada. hidup terus kan, Iya. masih hidup terus dan ternyata masih jadi tuntutan terus. Nah tapi ya biasa sih Efik sama si rasanya, boleh, ya boleh aja, gimana caranya itu, gitu. Dukung dong gitu. Jadi saya belum dapat dukungan aja, tapi idenya sih udah ada. Iya, iya. Ya mudah-mudahan dengan ini teman-teman ngelihat lagi semuanya terus bisa jadi trigger balik buat kalian buat apa satu lagi. Soalnya itu memang menurut gue sih kayak representatif banget itu buat Indonesia ya, Iya. terutama secara musik terus apalah. Dan buat kita juga itu pengalaman yang sangat bagus karena setiap tahun tuh kita dikirim ke negara-negara bagian yang berbeda. Bisa dibilang hampir seluruh Australia tuh kita udah jajaki gitu. Asik loh. ya. Iya. Iya, alhamdulillah banget. Wah, itu bagus banget. Sampai pedalaman Arnhem Land Wih. Aborigin. Itu di tempat pertama kali orang Makassar datang ke Iya. itu tuh kita datang ke Datang ke situ ya? Datangan khusus, dan kita adalah pertama kali yang kayak pecah telur gitu. Wow. Sebelum grup-grup lain ke situ. Nggak tahu itu sebagai pecah telur apa sebagai kelinci percobaan. Kalau ini orang-orang 3 selamat nggak dikulitin nggak. Nggak dipanggang. Tapi nggak, saya emang sengaja dikirim ke sana karena ternyata udah punya kekerabatan dari dulu, ya kan. Iya, iya. Jadi kita dibawa ke pantai yang itu pelabuhan. Itu pelabuhan yang dimana dulu pertama orang Makassar tahun abad ke-18 datang. Dan dulu bawa ke situ gitu ya. Terbawa ke situ. Gila, Dan mereka tuh bayangin tuh udah bisa bilang, gila terus ada, itu. oh baju gitu, rupiah gitu, karena ada beberapa kata-kata yang sama. Bahkan ada tempat namanya Tanah Merah. Oh iya. Gitu. Terus kita di situ ada, jadi tempatnya tuh, sorry agak nyimpang dikit ya, tempatnya tuh dia tuh kan tanahnya merah ya, pantai namanya Garanan Beach. Garanan Beach itu dulu pelabuhannya pertama kali orang Makassar ketemu. Garangan namanya? Garanan. Oh, Garanan. Garanan Beach itu di Arnhem Land Timur, di East Arnhem Land, tempat namanya Yirkala. Terus sukunya namanya suku Yongu. Terus gitu ada banyak ternyata sukunya itu ternyata. Nah, terus udah gitu di situ itu ada, dia jadi tempat tempat monumental gitu. Yang monumental bukan monumental yang dibangun seperti modern ya, tapi itu ada tanah-tanahnya itu ada batu-batu. Batu-batu itu batu-batu kotak, batu kotak. Terus saya lihatnya apa? Ternyata itu blueprint buat bikin kapal. Jadi misalnya ini yang ini tuh gitu. ini bagian dapur. Bikin dapur gini, ini bagian gini dari batu semuanya. Terus jadi blueprintnya. Terus jadi orang Makassar tuh
mereka trading itu, jadi mereka ngambil teripang sini, terus untuk barternya itu dikasih ilmu membuat kapal gitu. Oke. Terus ada yang Iya, beranak iya. pinak juga, jadi ada yang ditinggal orang Makassar di situ dan tidak kembali lagi. Dan bahkan ini terus jadi bentuknya mukanya orang-orang Yolngu itu rada kayak orang Indonesia. Agak berbeda banget sama orang Berarti Aborigin. kita harus sujud ke Jul. Zul sama si itu, sama si Gabriel tuh lah. Sama ya Makassar. Iya. Ketawanya beda. Gila. Apa yang nahan ketawa gua lagi gini. Pionir. Enggak, dia ketawanya lain dia. Ada cerita yang, aduh kayaknya beda sih gue liat sama orang Makassar gue gitu. Tapi jadi itu beruntungnya kita dengan Musik Cafe itu dibawa ke sana-sana itu sampai ke tempat-tempat pedalaman gitu-gitu. Jadi bahkan teman-teman Australia aja ada kebanggaan banget ya, orang Australia sendiri bahwa gila deh lu udah lebih ke Australia gitu daripada gue belum pernah kesini-sini gitu. Oh, iya. Jadi saya bilang, ya alhamdulillah bersyukur. Itu karena apa? Ya karena gamelan tadi itu. Karena budaya kita. Gila, wasiatnya itu. Karena kita gitu, karena kita bukan karena gamelannya aja, tapi karena kita mau jadi diri kita. Yes. Gitu, kita nggak pretend gitu, kita nggak. Jadi kalau saya main jazz juga, dulu saya juga waktu saya main jazz juga saya berusaha jadi pengen jadi ini gitu, jadi kayak pretending gitu ya. Tapi lama-lama saya bilang enggak ini, ya biarin aja kalau misalnya ini caranya saya merespon gitu kan, cara merespon musik itu gitu kan. Masalah dia suka nggak suka itu bukan urusan saya. Tapi saya belajar bahasanya juga sedalam-dalamnya. Jadi kayak misalnya saya ngomong bahasa Inggris ya, kadang-kadang mungkin orang ketawain karena aksen saya nggak bisa hilang. Ya gimana aksen nggak bisa hilang? Tapi kan paling nggak saya pelajari grammarnya, saya pelajari ininya, tetap respect gitu, gitu kan. Jadi mereka juga ini ya sama, karena kita tetap jadi diri kita sendiri, itu yang diterima. Oke. Terus gimana sekarang persentase dari kecintaan lu terhadap bangsa kita ini masihkah sama setelah sekian lama ini atau? Oh sangat, tidak pernah hilang. Karena yang saya cintai kan budayanya, budaya kita kan. Jadi banyak sih teman-teman saya yang bilang, Dev lu pulang dong, gitu kan. Kalau lu pulang kan lu udah bisa jadi gini, jadi gitu, jadi gitu. Betul. Gini, kan. Kok ternyata saya nggak pernah berpikiran seperti itu ya, karena bukan itu yang saya cari ternyata gitu loh. Dan bukan itu juga yang saya cari, tapi panggilan saya kok bukan itu ternyata gitu loh. Panggilan saya tuh ternyata saya bilang ke mereka gini, udah deh, ibaratnya tuh negara kita tuh benteng, udah banyak pasukan yang jago-jago kuat-kuat di situ, jaga benteng kita baik-baik, gitu kan. Nah kita jadi gerilyawan, karena untuk bisa berjuang itu kan nggak harus semuanya jaga benteng. Betul. Ya kan? Iya. Jadi restui saya sebagai gerilyawan untuk menjembatani, karena kan masalahnya kan untuk membuat jembatan itu kan nggak satu posko jalan ke sana gitu kan, tapi kan satu posko ke sini, terus ada orang yang gerilya dia kayak sana jurang gini sampai ke sini bikin posko, akhirnya dia bikin bangun dari sebelah sini, bangun sebelah sini, akhirnya ketemu bikin jembatan kan gitu kan. Iya. Nah, saya tuh yang gerilya tadi itu ke sini, yang buka posko di sebelah sini. Nah, saya berharap yang ini dukung dong yang ini. Gitu kan. Jangan cuma semuanya tuh harus ke sini gitu Iya, kan. iya. Gitu. Jadi serestui kita yang sebagai gerilyawan itu gitu. Oke. Itu jadi sekarang udah dapat belum itu lo dukungan itu dari yang lo rasain? Yang kamu rasakan? Naik turun sih, naik turun. Naik turun. Jadi banyak momen yang saya kayak angkat jembatan tuh, wah sendirian. Ada momen yang, saya ada temen ngangkat bareng-bareng. Tiba-tiba dilepas lagi gitu. Lepas lagi, wah berat lagi sendirian gitu kan. Jadi banyak momen-momen kayak gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau ada orang yang punya visi dan misi yang sama gitu, saya selalu bilang gini, more the merrier gitu kan. Siapapun yang ini, ayo kita sama-sama gitu loh. Iya. Jadi dari segala bidang gitu kan, entah itu dari pop, dari apa gitu, terus dari jazz, dari sama tradisional juga, komunitas, terus ini segala. Terutama yang benar-benar mau berintegrasi dengan tanah kita yang kita pijak ini. Kan ada di mana apa sih kita berpijak, dimana langit berpijak, langit dijunjung kan gitu kan. Gitu. Jadi itu juga saya juga pegang itu gitu. Jadi saya benar-benar
Semuanya deh, yang semua. Correct me if I'm wrong. Gue denger dari Wrong, man. wrong ya. Gue denger dari nada bicara lo, dari nada bicara Anda ini, Anda sedang sendirian. Lu merasa gue kayak gitu? Enggak, bentar dulu. Karena tadi yang jembatan itu tiba-tiba dilepas nih, ya kan? Terus kira-kira lu masih ada harapan kah atau sekarang ini kayak udah gue sendiri juga mampu kok, gue mampu nih gitu. Maksudnya paling enggak mengangkat si jembatan itu sendirian gitu. Kalaupun ada lu nggak apa-apa, nggak ada lu nggak apa-apa, begitukah? Atau lu masih ada harapan bahwa yang mana itu akan memperingan lu dong? Enggak sih, karena gue nggak, memang sih ada momen yang gue ngerasa gue sendirian. Tapi setelah gue belajar banget, kan ternyata dengan gue berjuang sendiri itu kan jadi terlatih semuanya gitu, otot-otot, cara pandang gitu kan. Jadi ya tapi juga bukan yang gue bisa sendirian, enggak. Justru malah jadi bijak, gue kuat sendirian, tapi gue juga bisa melihat ternyata banyak teman-teman yang bantu gue gitu. Oke. Dari bidangnya masing-masing dan dari lingkungannya masing-masing. Masih dan ada ya? Sangat masih ada, dan itu malah gue malah jadi bisa melihat, dan gue jadi pengen support mereka juga sebisa gue gitu kan. Jadi jadi maksudnya gini, mungkin nggak sama seperti yang contohnya seperti ini. Waktu lagi saya nerusin Makukuhan itu, iya. Itu tuh saya ngelihat langsung ke sekolah-sekolah itu yang dimana tuh banyak sekolah-sekolah yang dulu itu pendidikan Indonesia itu jadi pendidikan kedua kalau nggak salah. Terus udah gitu, pas kita datang ke tempat itu, ke sekolah itu mereka tuh benar-benar senang banget. Oh, akhirnya kalian datang. Karena apa? Barang-barang mereka, departemen Indonesia mereka itu udah jadi puing-puing. Gitu kan. Jadi dulu mereka punya kantor sendiri, bahkan ada tulisan kantor kepala sekolah. Gitu kan. Terus ini WC pria apa gimana gitu, bahasa Indonesia supaya mereka juga jadi kayak bahasa kedua gitu. Aku ingat nih si Bu Margaret pernah cerita dulu itu ya, sayang banget ya. Betul kan. Nah, itu saya ngelihat langsung, terus mereka langsung diajak. Jadi yang kita tuh kunjungannya cuma 1 jam. Jadi dan kita harus travel ke tempat lain juga, kita harus pindah ke tempat lain. Terus mereka bilang, tolong sebentar, saya mau menunjukin sesuatu nih gitu kan. Oke. Terus gitu, ini mereka ada yang punya gamelan, ada yang punya angklung, ada yang punya, ada yang juga punya alat bermusik Indonesia yang seadanya, tapi buat mereka udah wah banget kan. Terus tolong dong gimana supaya ini bisa naik lagi. Langsung mikir, aduh gila. Ini bukan berarti ini bukan tugas gue. Sebetulnya misi saya datang bukan yang buat ini. Tapi saya mikir ini tugasnya kita sebagai komunitas Indonesia gitu kan. Jadi kadang-kadang saya juga gitu kan. Terus akhirnya itu satu sekolah, semua sekolah lain banyak yang kayak gitu. Akhirnya itu membuat yang ternyata program itu hilang total. Hilang total itu ya menurut mereka sebagai orang-orang Australia, mereka bilang iya soalnya memang dana dari pemerintah kurang gitu ya. Tapi buat saya enggak, bukan cuma itu. Karena mereka juga mikir, karena apa? Demand-nya itu jadi udah hilang karena mereka juga mikir buat apa kita menggalakkan budaya ini sementara yang punya budaya juga nggak aktif kok. Nyantai aja, cuek-cuek aja gitu kan. Akhirnya mereka ganti ke budaya Perancis atau Jepang atau ini karena memang ada kebutuhannya, ada kepentingannya. Akhirnya kan saya yang datang sini, sementara ironisnya grup saya itu selalu di ranking yang atas terus. Sebagai demand-nya. Jadi mereka mengharapkan, dan saya juga bikin kalau gitu saya harus ciptakan sistem sustainability-nya. Tapi begitu saya mau menciptakan sustainability-nya ternyata gagal di tengah jalan karena satu dan lain hal yang ternyata di sebelah sini nggak siap, terutama dari Indonesianya misalnya. Jadi saya mau berusaha menghubungi yang dari komunitas Indonesia di sini atau lembaga hukum Indonesia yang di sini untuk ayo kita lihat nih ternyata kayak gini. Mereka sibuk sama hal yang sebetulnya nggak penting, yang bukan nggak penting ya. Ini loh yang mesti dilihat tentang jembatan budaya Indonesia itu gitu ya. Yang saya menjadi saksi sendiri. Yang akhirnya saya begitu mereka naruh harapan ke kita, ke grup ini, sementara kita tuh didatanginnya oleh di bawah payung yang berbeda, Musika Viva tadi itu dengan visi dan misi yang berbeda sebetulnya kan. Tapi mereka mengharapkan sesuatu yang sebetulnya bukan jadi misinya ini juga, tapi karena saya dalam situ dan saya juga ini, jadi saya masa oke. Ya udah gini deh.
oke saya tampung ya, saya gini, tapi ternyata PR itu juga nggak selesai juga karena saya sendirian. Iya sayang. Iya banget. Harapan ke depan gimana Min? Harapan ke depan. Harapan lo. Ada punya harapan nggak? Kayaknya nggak ada deh. Kan gitu sendiri dia soalnya. Enggak, it's okay lah. Gue sih masih ngelihat ada inilah bara api lah. Iya, enggak, tapi gini, itu yang membuat dari dulu emang sampai sekarang nggak hilang semangat itu untuk menjembatani ya budaya. Bahkan sekarang ada tambahan lagi nih, tambahannya bukan tambahan. Saya mau visi dan misi saya sederhana. Saya ingin menjembatani kembali hubungan manusia yang benar. Jadi apa? The real human connection. Yes. Gitu loh. Melalui apa? Melalui apa aja yang saya punya, musik saya, karya saya, gini. Jadi ya sebetulnya di balik ini saya juga lagi nyiapin banyak di dapur baru yang mungkin saya juga nggak bisa bilangin sekarang, takutnya nanti malah nggak kejadian. Tapi doain aja. Ya. Ini karena doain aja ini juga akan melibatkan teman-teman juga sih sebetulnya. Betul. Tapi mendingan saya nggak bilang dulu. Begitu udah mau jadi mereka bilang, oh iya tata, ayo kita bantu Deva. Soalnya saya bilang duluan. Tapi ada kok, semangat itu nggak akan hilang. Dan harapan saya ialah untuk teman-teman yang di sini, teman-teman yang terutama pelaku-pelaku seni, ya budayawan dan anak-anak teman-teman yang sekolah musik gitu kan, ambil kesempatan itu untuk pertama untuk kalau dulu kan kita di SD kan diajarin apa? Kuasailah wawasan lingkunganmu ya. Betul. Gitu Iya. Jadi itu kuasailah wawasan lingkungan. Itu juga seperti yang tadi Ruli bilang bahwa oh jadi lu di Indonesia udah ini ya. Udahnya itu. Karena kritis saya lah sebelum saya pindah keluar atau segala macam, saya kuasai dulu wawasan lingkungan saya. Saya kenali dulu baru akhirnya karena saya pengen pergi untuk melihat apa yang nggak ada di sini, apa yang nanti kita ini kan gitu. Nah, sama juga di sini, kita di sini kuasai lingkungan yang di sini. Kita berintegrasi dengan teman-teman yang lokal sini walaupun bukan dari sesama Indonesia. Pelajari budaya-budaya yang lain itu ada pengalaman yang sangat berharga yang banyak juga teman-teman kita nggak dapat. Di samping itu juga itu nanti mungkin akan jadi penerus-penerus cikal bakal lagi, bahkan mungkin akan ada embrio-embrio baru untuk semangat menjembatani tadi itu gitu. Jadi more the merrier buat saya sih. Yes. Oke, Dev, ini semua tetap jadi PR kita semua, ya kan, apapun itu. Kami semua di sini, teman-teman semua ini ya adalah yang mendukungmu. Ya, gitu ya. Dengan adanya channel ini juga sih sebetulnya. Oh iya, pasti. Soalnya sih begitu maksudnya gitu. Maksudnya akan menjadi tetap media kita semua lah buat ini kan untuk kebaikan kita semua. Tapi Dev, yang paling penting doa kita semua buat lu itu adalah jangan pernah padam itu. Wah. Oke. Dev, thank you so much udah datang. Makasih ketemu sudah. lagi kapan. Tepuk tangan meriah buat Deva. Makasih. Makasih DND Production.